Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Moneter Internasional memperingatkan Irak dan mengumumkan posisinya pada pertukaran dolar. Dana Moneter Internasional yang diperingatkan Irak dari fragilitas pemulihan ekonominya. Kepala Misi IMF di Irak, Thohir Nizorov, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers, kebijakan yang ditujukan untuk mengandung inflasi dan dampaknya harus memperhitungkan kerapuhan pemulihan di Irak dan tujuan jangka panjang dalam mendiversifikasi ekonomi dan memperkuat sektor swasta. Hal itu untuk menghindari memperburuk masalah dengan mengadopsi kebijakan domestik yang akan meningkatkan inflasi, misalnya melalui kebijakan ekspansi. Dia menambahkan, prioritas kedua adalah menerapkan kebijakan yang ditargetkan dengan cermat untuk melindungi kelompok yang paling rentan. Pada saat yang sama, penting untuk menghindari langkah-langkah yang dapat melemahkan kemampuan ekonomi Irak tanpa mengatasi masalah tersebut. Misalnya, langkah-langkah yang merusak daya saing produsen lokal dan mendorong impor tidak akan berkontribusi untuk menyadari manfaat mengingat kelompok-kelompok lemah, jika mereka ada sama sekali, dan ini menjelaskan kelangkaan negara dengan nilai tukar fixed untuk meningkatkan nilai mata uang mereka di sejarah ekonomi, dan untuk alasan yang sama, Irak tidak akan disarankan untuk melakukannya. Mezruf menyatakan bahwa, kenaikan harga menyebabkan erosi daya beli pendapatan dan tabungan keluarga, dan karena lebih dari 1/5 penduduk Irak hidup dalam kemiskinan, melindungi kelompok rentan dari efek inflasi menyala adalah sangat penting. Untuk mencapai hal ini, anggaran 2022 harus memprioritaskan penguatan transfer tunai yang diarahkan untuk membantu keluarga yang termiskin selama masa sulit ini. Juga, terus bekerja dalam meningkatkan cakupan jejaring perlindungan sosial akan berkontribusi dalam memastikan bantuan bagi mereka yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan, tambahnya. Terlebih lagi, mengaitkan kenaikan pensiun, gaji PNS dan gaji rendah dengan inflasi akan berkontribusi dalam melindungi daya beli pendapatan mereka dan mencegah mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Pengalaman internasional telah menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut adalah yang paling efektif dalam melindungi mata pencaharian kelompok yang rentan. DPR berdiskusi dalam sidangnya yang dihadiri Menteri Keuangan Ali Alawi. Dewan mendiskusikan, selama tuan rumah oleh Menteri Keuangan, kenaikan nilai tukar dolar dan dampaknya di pasar melalui kenaikan harga dan kerusakan segmen miskin, dan pembahasan utang masyarakat dan kebijakan keuangan dari Kementerian Keuangan dan pengobatan yang diusulkan. Alawi memperingatkan selama sesi yang mempertimbangkan kembali nilai tukar mata uang, dengan cara yang tidak dipertimbangkan akan menyebabkan kekacauan keuangan mirip dengan beberapa negara, sehingga trennya adalah menetapkan nilai tukar dinar Irak dengan nyaman menjadi per mengoteksi itu dari setiap perubahan eksternal dengan proaktif dan langkah yang benar dalam koordinasi dengan Bank Sentral dan mempelajarinya dengan Presiden pemerintah, para kepala blok politik dan partai lain, selain dukungan dana moneter internasional, untuk mengubah harga dengan tingkat yang wajar. Alawi mengindikasikan bahwa keuntungan dari menilai dinar Irak meningkatkan pendapatan pemerintah sebesar 23%, menunjukkan bahwa kenaikan harga di pasar Irak bukan karena penurunan nilai tukar dolar saja, tetapi sebaliknya sebagai hasil dari kenaikan di harga pangan global sejak 2020. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa peningkatan harga minyak global bermanfaat bagi Irak dan sekaligus mempengaruhi kebutuhan bahan pangan dan derivatif minyak, serta impor gas yang digunakan untuk menghasilkan listrik sebesar 30%, mencatat hutang luar Irak akan dikurangi $4 miliar di tahun 2021. Alawi menyarankan, mendukung segmen masyarakat yang rentan dengan mengalokasikan hibah langsung untuk didistribusikan melalui kartu jatah atau kesejahteraan sosial dan mendukung usaha kecil dan menengah, khususnya di pedesaan, sebagai hasil dari kelimpahan finansial akibat kenaikan harga minyak. Jadi, Alawi tidak memihak kepada pembagian pendapatan minyak berlebih oleh masyarakat. Ini sangat jelas dalam artikel ini. Sebaliknya dia akan mendukung jatah dan kesejahteraan sosial. Ini bukan pertanda baik.
Saya dapat melihat tentakel Agenda 21 dalam pemikiran ini. Saya ingin mencatat ini seperti situasi IMF dan PBB ingin membawa AS ke dalam sehingga mereka dapat datang dan menyelamatkan bangsa dengan program sosial dan penyitaan properti pribadi dan rekening bank. Ini adalah rencana mereka dan kita dapat melihatnya dengan jelas dengan tagihan dan tindakan Biden. Ini sangat berbahaya bagi kedaulatan AS. Tetapi lagi-lagi mereka tidak menginginkan AS yang berdaulat, sebaliknya mereka menginginkan negara boneka global.